Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Selucu-lucunya Intel di CES kemarin, tapi tetap aja bre, di mata orang awam, prosesor terbaik yang masih dipegang oleh Intel. Coba aja tanya ke guru PPKN-mu atau tanya ke orang awam. Kayak misalkan, ya tanya ke tetangga kalian, pasti kalau disuruh milih laptop, ya milihnya laptop yang pakai prosesor Intel. Mungkin hal ini juga yang bikin Acer ngerilis Acer Nitro V16 dengan prosesor Intel. Dan yang bikin menarik, bukannya pakai Meteor Lake, Lunar Lake, atau Arrow Lake, Acer lebih milih pakai Raptor Lake Refresh alias Intel generasi ke-14 di unit Nitro V16 ini bre. Mungkin hal ini juga yang bikin price point-nya laptop-laptop Acer selalu lebih menarik ketimbang para kompetitornya. Tapi buat Raptor Lake Refresh yang ini bukan prosesor kaleng-kaleng. Intel Core i5 14450HX ini punya 10 core dan 16 thread dengan TDP 55 watt dan power limit up to 157 watt. Gelo bre, berasa prosesor desktop seri K ya kan? Kalau dari skor multicore berikut, Intel Core i5 14450HX ini udah ngelewatin performa dari Core i7 13620H dan Ryzen 7 7735HS. Tapi memang ya, kalau dibandingin sama Ryzen 7 8845HS yang ada di Nitro V15 AMD, prosesor ini ketinggalan sekitar 6%. Tapi buat skema single core-nya, prosesor ini kenceng banget ya. Prosesor kepala 7 lain aja udah jelas kalah dari prosesor ini. Bahkan Intel Core i5 14450HX ini 7% lebih kenceng dari Ryzen 7 8845HS. Gimana bre? Raptor Lake Refresh yang HX series ini menarik apa enggak? Single core-nya ini loh, Intel itu sulit dilawan lah. Ini baru Core i5-nya bre, belum yang Core i7-nya. Kalau buat GPU-nya sendiri masih sama ya, pakai GeForce RTX 4050 laptop dengan VRAM 6GB dan tentunya yang full power dengan TGP up to 105 watt. Sama seperti di ya Nitro V16 AMD kemarin. RTX 4050 di sini merupakan RTX 4050 laptop terkencang yang udah pernah kita tes. Sedangkan buat RAM atau memorinya di sini tentu pakai tipe SODIMM biar bisa di-upgrade. Laptop gaming sejatinya ya memang harus SODIMM lah RAM-nya. Defaultnya kapasitasnya 16GB 5600 MB transfer per second. Sedangkan storage-nya ada 2 slot NVMe yang salah satunya udah terisi NVMe SSD PCIe Gen 4 kapasitasnya 512GB dengan speed ya menengah lah. Langsung aja kita ke gaming testnya nih. Game pertama ada Black Myth Wukong yang kita mainkan di preset high dan tanpa ray tracing. Kalau pakai bantuan DLSS quality dan frame generation-nya aktif bisa dapat 88 FPS bre. Sedangkan performa native-nya ngepas banget 60 FPS. Game kedua ada Cyberpunk 2077. Di game ini masih bisa pakai preset rata kanan alias ultra tapi tetap tanpa ray tracing. Dengan bantuan DLSS quality dan frame generation aktif masih bisa tembus 100 FPS. Sedangkan kalau nggak pakai DLSS cuma dapat 60-an FPS. Terus di game ketiga yaitu God of War yang kita mainkan di preset high. Kalau pakai DLSS quality rata-rata FPS yang didapat sekitar 80-an FPS. Sedangkan performa native-nya selisih sekitar 10 FPS aja. Game keempat ada Horizon Zero Dawn yang kita mainkan di preset rata kanan. Performa dengan DLSS quality tentunya cukup tinggi sekitar 109 FPS rata-ratanya. Dan kalau tanpa bantuan DLSS masih bisa ngangkat di 90 FPS. Lanjut game kelima ada Assassin's Creed Mirage. Main di preset high dengan DLSS quality, lagi-lagi performanya tembus ratusan FPS bre. Tapi kalau performa native-nya mentok di 80-an FPS. Game keenam masih di game Ubisoft Family ya, yaitu Far Cry 6. Dengan bantuan FSR quality, FPS yang didapat cukup tinggi sekitar 123 FPS berbanding 90 FPS kalau nggak pakai upsampling. Mulai nih beralih ke game-game kompetitif. Diawali dengan game Dota 2 yang kita tes dengan preset rata kanan dan 80% screen render. Laptop ini bisa dapat rata-rata di 125 FPS. Kalau di game CS2 di laptop Nitro V16 Intel ini dapat rata-rata sekitar 220 FPS. Tentunya dengan preset rata kiri dan tanpa bantuan FSR. Game terakhir ada Valorant. Main di preset rata kiri, FPS-nya tumpah ruah ya, sampai 300-an FPS. Dan itu dia ya ringkasan adu gaming dari laptop Acer Nitro V16. Gimana? Raptor Lake Refresh yang HX series ini cukup menggiurkan nggak? Ingat bre, ini masih yang Core i5 loh. Lanjut ke skema produktivitas. GeForce RTX 4050 di sini udah lebih dari cukup buat segala hal yang berkaitan dengan produktivitas. Buat urusan per AI-an, kita tes generate image di Procyon. Hasilnya bisa generate satu image dalam waktu 3,8 detik bre. Terus buat urusan 3D rendering, kita tes render scene BMW di Blender dengan Optic Render. Hasilnya bisa selesai dalam waktu 11 detik. Dan buat rendering video di Premiere Pro, pas kita coba render video 4K durasinya 1 menit, bisa dirender hanya dalam waktu 34 detik. Ini sih
kenceng banget ya. Buat previewnya mulus, lancar, sentosa bre. Kabar baik buat yang mau ngonten ataupun ngedit pakai laptop ini, panel atau layarnya sekarang tuh udah improve bre dari Nitro V16 yang AMD. Jadi nggak perlu beli monitor eksternal lagi kalau mau ngedit di laptop ini. Secara spesifikasi jelas ya masih sama, punya layar ukurannya 16 inci, resolusinya tuh Full HD Plus dengan rasio 16:10 dan 165 Hz refresh rate, bukan yang 144 Hz ya. Tapi soal data color panelnya, ini udah perfect di 100% sRGB dengan akurasi warna yang super akurat di 1.65 delta E. Buat angka brightness-nya, minimumnya emang udah cukup redup biar nyaman dipakai gelap-gelapan. Tapi buat maksimum brightness-nya masih di bawah 400 nits nih. Kalau buat persuhuan duniawi, konfigurasi cooling sistemnya tentu masih sama ya. Yang terdiri dari 2 buah kipas dan 3 buah heat pipe. Buat laptop sebongsor ini, jadi kelihatan mini ya cooling sistemnya. Bahkan buat ngadepin sebuah Core i5 aja kelihatan kewalahan. Memang sih ya bre, ini prosesor HX series yang secara power design setara prosesor desktop. Di tes Cinebench R23 ini aja, TDP-nya di awal bisa tembus 110 watt, tapi lambat laun stabil di 81 watt bre. Sedangkan suhunya di awal-awal sempat menyentuh angka TG Max-nya yaitu 100 derajat Celcius, tapi setelah itu ya stabilnya di 91 derajat Celcius. Kalian nggak perlu khawatir ya sama angka-angka tadi, itu cuma terjadi di stress test aja. Buat penggunaan game rata-ratanya cuma di sekitaran 70-an derajat Celcius aja kok. Dan perlu diingat sekali lagi, ini adalah prosesor HX series yang memang powernya sebuas itu bre. Emang ya prosesor high performance. Dan buat gambaran suhu permukaannya sendiri, kita rekam pas benchmark Blackmint Wukong, area touchpad dan wrist rest-nya adem. Begitupun di area kanan dan kiri keyboardnya yang kelihatan jelas posisi kepasnya bre. Tapi buat area tengah keyboard udah menghangat nih sampai 39 derajat Celcius dengan titik hotspot mencapai 46 derajat Celcius di lubang exhaust-nya. Ini kalau dipakai main game pakai keyboard bawaan laptop harusnya masih aman ya. Apalagi buat main game Valorant ataupun CS doang yang mentok ya WASD doang. Dari segi bahasa desain, ini laptop emang cakep banget sih ya bre. Sisi punggungnya itu loh ya kan, simple, minimalis, kayak cowok misterius ya kan. Nitro yang sekarang bukan Nitro yang dulu, sekarang udah lebih mantep lagi. Dan buat engselnya sayangnya nggak bisa dibuka 180 derajat ya, karena di sisi belakang ada percolokan. Soal airflow udah diperhatikan banget bre. Selain di sisi atas keyboard, jalur exhaustnya juga ada di sisi belakang dan di sisi samping bodi laptop ini. Buat percolokannya sendiri, niat Acer udah bagus dengan memindahkan beberapa port di sisi belakang. Tapi ya bre, aku pikir dengan menambah area percolokan, Acer bakal ngasih port USB yang agak banyak. Ternyata cuma ada 2 port USB Type A dan 1 buah port USB Type C yang untungnya udah Thunderbolt nih. Sekarang kita ngebahas keyboard, tentunya punya layout full size, lengkap dengan numpad dan single backlit berwarna oranye. Tapi entah ya, Acer heritage of power button ini nggak ada nih ya kan. Malahan tombol yang terpisah ini cuma buat switch performance mode aja. Overall sih keyboardnya asik ya bre ya. Feel tactile-nya masih berasa ketimbang punyanya LOQ. Tapi buat touchpad-nya ini tipe Surface yang keset. Bukan favoritku, tapi siapa juga sih ya yang mau pakai laptop gaming 16 inci menggunakan touchpad-nya. Pakai mouse gaming dong pastinya ya kan. Terakhir kita bahas utilitas pendukung lainnya, mulai dari NitroSense. Sebuah laptop gaming wajib punya software kayak gini bre. Selain buat monitoring, tentunya bisa dipakai buat gonta-ganti performance mode dan bisa tentuin sendiri output grafiknya. Mau pakai discrete GPU only atau Optimus yang berarti bisa secara pintar beralih ke iGPU. Utilitas kedua soal konektivitas bre. Sebenarnya sahabat yang cocok buat laptop gaming ya kabelan, tapi kalau mau pakai wireless ya aman aja karena udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya versi 5.2. Terus buat baterainya, ini sebenarnya masih jadi masalah klasik laptop gaming. Baterainya nggak ada yang awet bre. Tapi surprisingly, di pengujian kita, baterai 58,75 Wh ini mampu bertahan sekitar 3 jam 15 menit. Ya buat kelasan laptop 16 inci ini udah oke ya. Sedangkan charging time-nya cukup kenceng nih ya. Cuma butuh waktu 1 jam lebih buat ngecharge 90% baterai. Padahal power adapternya agak mini dengan rating 135 watt bre. Terus buat webcamnya, lagi-lagi masalah klasik laptop gaming, biasanya dikasih webcam ala kadarnya. Di laptop ini demikian, cuma bisa rekam video 720p. Tapi bre, berkat fitur Acer Purified View bisa agak di-enhance lah ya tampang kita. Terus fitur Windows Studio Effect juga jalan dengan smooth karena udah pakai RTX dan buat suaranya bisa di-enhance juga karena memang ada fitur Acer Purified Voice. Terakhir buat speakernya, nggak banyak yang bisa kita sampaikan ke kalian ya, karena memang speaker laptop gaming kebanyakan biasa aja, standar aja. Jadi ya better pakai headset gaming aja. Udah pasti ya laptop gaming starter pack-nya
ya ada mouse gaming, ada headset gaming lah, biar makin syahdu. Dan berikut sampel webcam speakernya juga, Bre. Dan ini dia, Bre, untuk kualitas perekaman pakai webcamnya Acer Nitro V16, yang mana untuk resolusinya cuma di 720p 30 fps. Ya wajar karena memang ini laptop gaming. Dan menariknya Acer tuh punya fitur kayak Acer Purified View yang kita udah kasih tahu tadi, yang bisa kayak misalkan automatic framing begini ya kan. Nah, begini nih. Menurutku 720p-nya nggak buruk-buruk banget lah. Dan juga ada Acer Purified Voice ini untuk urusan audio ya, untuk mikrofon supaya noise-nya lebih bisa diredam. Kita contohin, kita dengerin suara ini nih, ada background noise kan, berisik ya kan, mengganggu lah gitu. Dan ini dalam keadaan off untuk Acer Purified Voice-nya. Nah, kita aktifkan nih. Suara noise-nya jadi hilang, jadi bisa keredam. Jadi ya, ini buat video call, buat conference call, ataupun buat meeting ini oke lah fitur Acer Purified Voice-nya. Tapi gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Acer selalu bisa ngasih produk yang menarik mau di segmen manapun. Even di segmen laptop gaming 16 inci yang terkenal premium itu. Dengan harga 15 jutaan, Acer Nitro V16 ini sangat amat menarik buat dilirik. Mostly nggak ada poin minus yang besar di laptop ini, Bre. Layar udah akurat, mau nyari apa lagi? Desainnya eye-catching ya kan. Nitro yang sekarang udah makin cakep, performanya wondering. Dan udah pasti kalau soal garansi, nggak bikin pusing. Acer ngasih garansi 3 tahun buat laptop ini dan tentunya lengkap dengan garansi ADP atau Accidental Damage Protection. For your information, Acer lah yang jadi pioner garansi ADP di pasar laptop Indonesia, Bre. Jadi biar brand lain pada ngikutin. Menarik nggak? Tapi gimana menurut kalian mengenai Acer Nitro V16 versi Intel ini? Layarnya udah bagus, desainnya udah bagus, tinggal apa lagi yang kurang? Coba komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih. Karena bukan warna merah lagi, Bre. Selfie yang selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.